Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati pemateri kita sore ini, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, moderator kita pada sore ini, Bapak Dr. Krismanto Kusbiantoro, STMT, kemudian para hadirin semua yang sudah hadir pada diskusi filsafat ke sesi kelima ini. Selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah hadir dalam sesi kelima diskusi filsafat, budaya, dan seni untuk cinta yang dipersembahkan oleh program studi Seni Rupa Murni FSRD Universitas Kristen Maranatha. Pada sesi kelima ini, pemateri kita, Pak Pendeta Yohanes, akan membawakan topik atau materi erotisisme dalam Bible. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara kita untuk diskusi sore ini. Yang pertama ada doa pembuka yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta Hariman. Kemudian ada pembacaan CV pemateri, yaitu Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kemudian 3, pemaparan materi. 4, sesi tanya jawab dan diskusi. Kemudian 5, doa penutup. Kemudian sesi foto bersama. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar, kemudian dapat diberkati. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Hariman. Silahkan, Pak. Bapak Ibu, teman-teman semua, izinkan saya berdoa secara Kristen. Bapak Ibu, teman-teman yang lain, silakan kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Cinta Sejati, Allah yang mengaruniakan kepada kami kehidupan dan keanekaragaman. Kami bersyukur kami diizinkan oleh Tuhan untuk mengenal cinta itu dalam beragam bentuk, dalam beragam komunitas. Bahkan ketika kami melihat wajah sesama, sesungguhnya kami sedang diingatkan pada wajah Tuhan itu sendiri. Cinta yang hadir dalam beragam tradisi, kami bersyukur kami memilikinya. Dan kami mau memaknainya dalam perjalanan cinta kami. Dan hari ini kami mau belajar melihat jejak-jejak cinta yang terdapat dalam kitab suci, khususnya Alkitab. Biarlah kami dapat menyimak dan memaknai jejak-jejak cinta ini untuk membuat kami semakin menikmati hidup dengan beragam sisi indah yang Tuhan berikan. Bahkan lebih daripada itu, kami terinspirasi dan termotivasi untuk menghadirkan cinta dalam kata dan laku hidup tiap-tiap hari. Tuntun dan berkati kami dalam seluruh rangkaian diskusi kami di hari ini. Terlebih untuk hamba-Mu Pendeta Yohanes yang akan menginspirasi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Pendeta Hariman. Baiklah, untuk agenda selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan acara kepada moderator, Bapak Krismanto. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Sofia.
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali boleh bertemu lagi dalam forum diskusi tentang cinta ya di seri yang kelima. Izinkan saya memulai perjumpaan kita sore hari ini dengan membaca satu bagian dari Amsal bab yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka kau akan mendapat kasih dan pengharapan dan pandangan Allah serta manusia. Ya, ketika kita berbicara tentang cinta, ketika kita berbicara tentang kasih, sejak awal manusia diciptakan sebagai makhluk yang berelasi. Dan oleh karena itu, berbicara tentang cinta, berbicara tentang kasih, kita berbicara tentang relasi antara dua pribadi. Nah, hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang bagaimana Bible melihat cinta. Bagaimana Bible juga menulis tentang hubungan cinta, bahkan kita bisa mengungkapkan tentang bagaimana erotisisme di dalam Bible. Hari ini kita akan mendengar bersama dengan Pak Yohanes Bambang Mulyono. Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono adalah pendeta Universitas Kristen Maranatha. Beliau pernah menjadi gembala jemaat di Malang dan juga pernah menjadi gembala jemaat di Jakarta. Betul ya Pak Bambang ya? Pak Yohanes ya? Ya, benar Pak. Ya, dan kemudian saat ini bertugas sebagai pendeta universitas di Universitas Kristen Maranatha. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan ke Pak Bambang. Silakan Pak. Ya, selamat sore bagi kita sekalian. Izinkan saya memasang slide lebih dahulu supaya materi sudah siap dapat ditayangkan. Jadi tema yang akan kita bahas bersama adalah erotisisme dalam Bible atau dalam Alkitab. Dan secara khusus saya ingin pembahasan kita berpusat pada satu konsep tentang tarian kasih ilahi. Karena erotisme itu sangat luas. Dan saya akan fokus kepada apa yang dimaksudkan dengan tarian kasih ilahi. Nah, saudara-saudara, izinkan saya membaca satu bagian dalam kitab Kidung Agung. Kidung Agung 8 ayat 6. Yang berkata, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Nah, kalau kita baca teks ini dalam bahasa sehari-hari, itu menarik. Bunyinya kira-kira seperti ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadikanlah aku buah hatimu, jangan memeluk siapapun selain aku. Karena cinta itu sekuat maut, dan nafsu berkuasa seperti kematian. Nyalanya seperti nyala api yang berkobar dengan dahsyat. Nah, jadi dalam Alkitab sendiri ada ungkapan tentang erotisisme yang begitu mendalam, begitu kuat. Nah, kalau kita perhatikan makna erotis di sini berkaitan dengan hasrat, ya, dengan relasi personal, dengan cinta seksualitas. Dan tentunya ada yang saling memberi. Jadi poin yang ingin kita lihat di dalam Alkitab itu ada loh, erotisisme yang semacam ini. Nah, kalau kita perhatikan,
latar belakang Kidung Agung 8 ayat 6 tadi yang berkata, jadikanlah aku buah hatimu, jangan memeluk siapapun selain aku, karena cinta itu sekuat maut dan nafsu berkuasa seperti kematian, nyalanya seperti nyala api yang berkobar dengan dahsyat. Sesungguhnya berlatar belakang pada cinta Raja Salomo yang bertepuk sebelah tangan. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara agak merasa heran bahwa Salomo pernah patah hati. Dia punya banyak istri, ada 700 istri dan 300 gundik. Tapi dari 1.000 orang itu ternyata tidak dapat mengalahkan cinta dari seorang wanita yang bernama Sulam. Jadi Sulam ini menolak cinta Salomo karena dia sudah mempunyai kekasih seorang gembala. Ya, bayangkan raja yang berkuasa bisa dikalahkan dengan seorang gembala yang miskin. Karena itu di dalam Kidung Agung 8 ayat 7 berkata, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Jadi ayat ini merupakan sindiran terhadap sikap Salomo. Jadi Salomo dengan harta bendanya yang banyak itu tidak dapat membeli cinta atau hati dari seorang perempuan sederhana yang bernama Sulam. Nah, saudara-saudara, melalui kisah ini kita mau menangkap bahwa kasih itu adalah spirit utama. Kita mengetahui bahwa tanpa cinta tidak ada sesuatu yang erotis dalam hidup kita, maka hidup kita akan hambar. Nah, demikian pula di dalam kehidupan rohani dan iman kepada Tuhan. Di masa pandemi ini banyak orang bilang bahwa ibadah online membuat mereka gersang. Jadi seakan-akan relasi manusia dengan Tuhan ditentukan oleh media. Jadi tidak ditentukan oleh relasi personal. Tanpa gairah kasih kepada Tuhan, sesungguhnya kehidupan rohani dan iman setiap orang akan tandus, kering, dan membosankan. Tapi kalau boleh saya mengatakan, selama ada cinta, selama ada satu erotisme dalam arti yang seluas-luasnya, itu adalah rahmat dari Tuhan. Rahmat yang menggelorakan erotisme itulah yang membuat kita akan menjadi seorang pribadi yang bermakna. Tetapi kita tahu, saudara-saudara, bahwa erotisme juga berbahaya. Misalnya, demi semangat cinta yang kuat seperti maut, jadi cintanya kuat seperti maut, yang juga membakar, itu juga dilakukan oleh orang-orang yang intoleran. Mereka juga membakar dalam arti yang sesungguhnya membinasakan orang-orang yang dianggap tidak sejalan dan seiman dengan dia. Mereka juga dikobarkan oleh cinta yang kuat. Cinta yang seperti maut, tapi tanpa relasi dengan Tuhan, sehingga mendatangkan kematian. Setiap umat manusia, jikalau demikian, membutuhkan api cinta Tuhan yang menyala-nyala. Api cinta Tuhan yang bagaimana? Api cinta Tuhan dalam kerahiman, dalam pengampunan, dalam belas kasihan, dan kesediaan berkorban bagi orang lain. Nah, poin inilah yang akan saya ulas dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi dasar. Jadi saya ingin membangun sebuah narasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama adalah
sejauh mana cinta atau erotisisme dalam iman Kristen itu dibangun secara teologis. Jadi ini yang harus kita jawab. Lalu yang kedua adalah premis atau dasar pemikiran apakah yang menjadi landasan makna dan hakikat cinta dalam iman Kristen. Yang ketiga adalah bagaimana bentuk atau wujud cinta yang dilandaskan pada diri Allah Trinitas. Yang keempat, relasi cinta yang bagaimana digambarkan dan dijadikan penghayatan dalam iman Kristen. Nah, saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya adalah pertanyaan yang fundamental. Bagaimana kita ini membangun satu konstruksi kasih kita ini? Apakah kita punya landasan? Yang kedua, apakah kita punya dasar pemikiran tentang hakikat cinta itu? Lalu yang ketiga adalah bentuknya apa? Wujudnya apa? Lalu yang keempat, relasi cinta yang bagaimana? Nah, dari 4 pertanyaan inilah saya akan menjawab, memberikan ulasannya. Jadi, premis teologisnya adalah dasar pijakan teologis yang utama dalam iman Kristen adalah Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. God is love. Jadi, God is love itu dinyatakan bagaimana? Semua agama juga mengajarkan God is love. Jadi yang khusus di dalam iman Kristen, Allah yang adalah kasih itu dinyatakan secara konkret di dalam relasi yang personal, intim, ya, eksklusif, yang tidak ada taranya, yang menyeluruh antara Yesus dengan Allah. Jadi Yesus itu adalah manifestasi atau wujud cinta dari Allah itu. Atau wujud kasih Allah itulah Kristus itu. Nah, karena apa? Oleh karena Yesus memiliki 2 kodrat. Jadi mau tidak mau kita harus melihat sejenak kira-kira bagaimana kedirian Yesus yang bisa mempunyai hubungan yang eksklusif dengan Allah itu. Jadi Yesus yang disebut dengan Logos atau di dalam bahasa Ibrani adalah Dabar Adonai. Jadi dia sebagai Dabar Adonai, sebagai firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 ditegaskan Theos en ho Logos. Firman itu adalah Allah. Jadi inilah yang menjadi poin atau premisnya bahwa Yesus memiliki 2 kodrat. Kodrat insani dan kodrat ilahi. Maka dapat kita sedikit mulai imajinasikan. Jadi firman yang adalah Allah itulah yang berenkarnasi menjadi manusia bernama Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini ada relasi kasih yang tiada taranya antara Yesus selaku Sang Firman Allah, selaku Dabar Adonai, dengan Allah, dengan Adonai. Sehingga di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Eko kai ho pater hen esmen. Aku dan Bapa. Esmen itu adalah hen, satu. Nah, maka kita mulai menjumpai konstruksi ini bahwa kesatuan relasional antara Allah dan Yesus diungkapkan dalam beberapa ayat. Misalnya, di dalam Yohanes 17 ayat 11, Yesus berkata supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Hina osin hen, katos hemein en. Jadi supaya sama seperti kita adalah satu.
Dan itu juga diulang di dalam Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi ungkapan itu ternyata diulang-ulang. Jadi oleh karena itu kalau di dalam iman Kristen, mengapa orang Kristen itu beriman, menyembah, mempermuliakan Yesus itu memiliki satu landasan teologis yang sangat kuat. Dia bukan sekadar nabi, dia bukan sekadar manusia, tapi lebih tepat dia adalah logos. Lebih tepat dia adalah dabar Adonai. Atau lebih tepat dia adalah dalam konteks saudara-saudara kita di Timur Tengah itu adalah sebagai kalimatullah. Ada kesatuan yang hakiki dan ilahi dengan Allah. Maka kita melihat bahwa relasi cinta antara Yesus dengan Allah, Bapa, itu di dalam hubungan yang ketersalingan. Aku mengasihi Bapa, Bapa mengasihi aku. Sehingga saya dapat menyebut bahwa erotisme di dalam Alkitab itu didasarkan pada premis aku mengasihi Bapa, kata Yesus, dan Bapa mengasihi aku. Dan itulah yang memungkinkan kedua belah pihak saling mencintai, memberi, dan menghidupi. Mungkin saudara-saudara bertanya, kenapa Allah tidak langsung mencintai manusia? Jadi kalau Allah menunggu manusia, maka sebelum manusia ada, maka Allah tidak bisa mengasihi. Maka logikanya, sebelum manusia diciptakan, Allah telah mengasihi, yaitu firman Allah, dabar Adonai, logos itu, di dalam waktu kekekalan. Dan hubungan antara dabar Adonai, firman Tuhan, logos dengan Allah, dengan Adonai itu disebutkan saling berkelindan. Dan juga hubungannya tidak hanya sebatas dengan firman, tapi juga dengan Roh Kudus. Nah, aspek inilah yang kerap kali diabaikan oleh banyak orang. Bukan hanya Allah mengasihi firman, firman mengasihi Allah, tapi firman dan Allah juga mengasihi Roh Kudus juga mengasihi Allah. Nah, karena itu di dalam Yohanes 16 ayat 14, Yesus berkata, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus itu disebutkan akan memuliakan aku. Jadi ayat ini kadang-kadang dipelintir seakan-akan ini bukan Roh Kudus. Tapi jelas bahwa ayat ini adalah memuliakan Kristus. Maka kita dapat melihat, saudara-saudara, bahwa sosok roh kebenaran, Roh Kudus itu dibingkai di dalam relasi intim antara Yesus dengan Adonai. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi konsep ini sangat kuat dan itu nanti kita dapat melihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi apa yang dipunyai oleh Allah itulah pada saat yang sama juga dipunyai, dimiliki oleh Yesus. Nah, kembali kepada Roh Kudus yang di dalam bahasa Ibrani disebut dengan ruah. Oleh Yesus, ruah, roh kebenaran, atau disebut juga roh penghibur itu disebut dengan satu istilah alon parakleton. Parakleton itu penghibur. Alon itu yang lain. Nah, jadi terjemahannya tidak boleh parakletos. Seringkali ada orang yang membelokkan menjadi parakletos. Tidak. Parakletos tidak pernah dikenal di dalam Alkitab. Ya, saya sudah meneliti di dalam
teks-teks yang paling kuno semuanya mengatakan Parakleton, apakah itu Codex Sinaiticus, ya, Vaticanus, ya, itu semuanya mengatakan Parakleton. Nah, Parakleton inilah yang disebut dengan roh kebenaran atau pneuma tes aletheia, ya, atau yang juga dipakai untuk menggambarkan sebagai manifestasi Kristus nanti sebagai Allon Parakleton, sebagai penolong yang lain. Nah, maka kita bisa melihat, saudara-saudara, misalnya di dalam konsep Perjanjian Lama, bahwa ruah itu tidak hanya muncul di Perjanjian Baru, tapi juga muncul di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Kejadian 1 misalnya, di situ ada pribadi Adonai, ada dabar Adonai, ada ruah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Beresis bara Elohim haaret et hasyamayim. Lalu kemudian ayat yang kedua, dan bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Roh Allah, ruah. Lalu ayat 3, berfirmanlah Allah, dabar Adonai. Jadi ada 3 person di sini. Nah, sosok dari firman Allah ini juga terlihat. Ya. Jadi kenapa kalau itu hanya Allah, kenapa di dalam misalnya Yoel, ya, Yoel pasal 1 ayat 1 disebutkan firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Disebutkan firman Tuhan. Bukan Allah yang datang. Bukan malaikat yang datang. Dabar Adonai yang datang kepada Yoel. Demikian pula di Yunus pasal 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Ya. Dabar Adonai Aser Raya. Datanglah firman Tuhan. Jadi sangat kuat di dalam Perjanjian Lama itu konsep dabar Adonai. Nah, kemudian manifestasi ruah juga dapat kita lihat misalnya di dalam beberapa teks, ya. Saudara bisa lihat di situ ada dari kitab Hakim-Hakim, dari kitab 1 Samuel 11 ayat pasal 16, itu selalu dikatakan berkuasalah roh Tuhan. Ya, Adonai ruah Allah batislah. Ya, Adonai ruah. Mengapa tidak berkuasalah Tuhan? Tapi mengapa disebutkan berkuasalah roh Tuhan? Dan juga menarik bahwa tidak hanya dalam bentuk kekuatan fisik, tapi juga Roh Kudus, ruah itu juga memberikan keahlian. Ya, misalnya di dalam Keluaran 31 ayat 3, Keluaran 35 ayat 31, menyatakan dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian, dan pengetahuan dan dalam segala macam pekerjaan. Jadi roh Allah ini memberikan kepada manusia apa? Kompetensi. Memberikan kepada manusia apa? Skill. Nah, karena itu ruah atau Roh Kudus itulah yang dihayati oleh iman Kristen sebagai sumber dari ilmu atau induk seluruh ilmu pengetahuan. Nah, maka kita bisa melihat di sana ada konsep Bapa Adonai, firman Allah dabar Adonai, dan ruah atau Roh Kudus, dan itu menjadi Esa. Jadi karena itu dipakai kata Esa. Esa sehakikat dan kekal. Esa dalam hal ini menarik, ya, seperti gambar yang saudara lihat. Namanya Allah itu ada, ya, Bapa itu ya Allah itu ya Bapa, Allah itu ya Anak, Allah itu ya Roh Kudus, tetapi Anak firman tidak sama dengan Bapa. Bapa tidak sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus bukan firman atau bukan Anak. Ya, jadi konsep ini yang nanti kita lihat mengapa ini menjadi dasar atau premis bahwa kasih itu relasional. Jadi ketiganya, baik Bapa, Anak, Roh Kudus ini saling mendiami. Tadi saya sebutkan saling mendiami namanya saling berkelindan. Berkelindan tetapi tidak melebur. Jadi kalau kita membaca di dalam
Yohanes pasal 14 ayat yang ke-10, di mana Yesus berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Perhatikan kalimat, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan itu sangat kuat, ya, kelihatan dalam teks asli, hoti ego en to patri kai ho pater en emoi estin. Jadi mereka ketiganya ini, Esa ini, mempunyai hubungan yang saling mendiami, tidak terpisahkan, tetapi tidak melebur. Jadi untuk gambarannya adalah, ilustrasinya adalah seperti telur. Ya. Karena itu Trinitas digambarkan seperti telur. Ya, ada kulitnya, ada putih telur, ada kuning. Nah, kuning ini tidak pernah melebur ke dalam putih selama kita tidak mengaduk menjadi telur dadar. Kuning berdiri sendiri, tetapi terkait dengan putih telur berdiri sendiri, tidak melekat sehingga rusak kalau itu dibuka kulitnya. Seperti itu. Nah, namanya telur itu ya ini, ya ada putih, ya ada kuning, ya ada ada putih, ada kuning telurnya. Jadi berkelindang tetapi tidak melebur. Nah, prinsip inilah yang akan kita bangun menjadi apa itu kasih. Nah, itulah yang disebut dengan perikoresis. Jadi perikoresis artinya saling mendiami, saling berkelindang tanpa tercampur. Dan itu yang dipakai dengan kata Esa. Esa dari bahasa Ibrani ehad. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam konteks ini, seperti gambar ini ya, hanya ada satu hakikat, one being, Father, Son, Holy Spirit, dan mereka melakukan tarian kekal. Nah, lawan dari ehad, Esa itu adalah Yahid, ya. Eka, ya, bahasa Sanskerta Eka. Eka itu artinya satu, jumlahnya satu. Tapi ehad itu tidak. Ehad atau Esa itu menunjuk kepada kesatuan gabungan. Kalau Yahid adalah kesatuan nominal. Nah, kalau saudara lihat di dalam hubungan suami istri, itu lebih tepat mana? Yahid atau ehad? Saya boleh tanya. Dalam hubungan suami istri, mana yang paling tepat? Ehad atau Yahid? Ehad. Ehad. Dua menjadi satu. Tapi keduanya mempunyai kepribadian yang berbeda. Tapi Yahid tidak. Yahid meniadakan yang lain. Yahid tidak memungkinkan ada partner. Dia seperti pemerintah yang diktator. Dia sendirian. Nah, padahal saudara-saudara, syarat dari cinta itu hanya lahir dari relasi personal yang setara dan sehakikat. Pria dan wanita dapat saling mengasihi karena keduanya satu kodrat dan setara. Dan karena itu sangat menarik bahwa gambaran di dalam Kejadian 2 ayat 19-20 itu, ketika Adam itu disuruh memberi nama hewan-hewan, makhluk hidup, dan kemudian ada kalimat, tetapi pada dirinya dia tidak menemukan penolong. Ya, karena tidak sehakikat, tidak satu kodrat. Nah, barulah kemudian pasal 3, ketika Allah mengambil tulang rusuk dari Adam itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu disitulah Adam berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dan dia dinamai perempuan. Sehakikat. Cinta hanya bisa terjadi kalau itu setara dan sehakikat. Nah, dalam realita bisa terjadi seorang suami tidak mengasihi istrinya.
Karena dianggap istrinya itu lebih kurang. Jadi dia lebih tepat bukan mengasihi, tetapi mengasihani. Kasihan. Kasihan dia tidak ada yang, dulu tidak ada yang milih. Jadi sekarang ya bersyukurlah, saya yang milih. Lalu di dalam pernikahan dibawa-bawa. Syukur ada saya dulu. Kalau tidak ada saya, kamu tidak akan bisa menikah. Nah, saudara-saudara, saya kira ini bukanlah kasih. Karena itu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Theo agape estin. Itu hanya terjadi kalau ada dalam realitas itu lebih dari satu subjek. Saudara bisa membayangkan kalau Allah itu hanya satu subjek yang sifatnya yahid, yang sifatnya hanya satu secara nominal, coba saudara bayangkan, bagaimana dia bisa mengasihi? Dia tidak mempunyai bagian lain, the other, yang dia kasihi. Karena itu, konsep ini menjadi konsep yang sangat rasional. Trinitas itu adalah konsep yang rasional, tetapi juga realistik. Karena ada Allah, Adonai, ada firman Allah, Dabar Adonai, ada Ruah, Roh Kudus, maka mereka bisa membuat tarian kasih ilahi. Nah, karena itu di dalam teologi iman Kristen, tarian kasih ilahi Allah Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus itulah melahirkan 3 aspek. Yang pertama adalah daya cipta, sehingga dari itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Lalu juga yang kedua memberi daya hidup, yang memberikan daya hidup. Dan yang ketiga terang. Misalnya manusia mendapatkan wahyu, manusia dapat ilham, manusia dapat inspirasi. Jadi tarian kasih ilahi itu menghasilkan 2 gerakan, yaitu gerak ad interna dan gerak ad eksterna. Jadi ad interna itu bergerak ke dalam diri Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi juga dia bergerak keluar. Keluarnya apa? Daya cipta, daya hidup, terang ilahi. Supaya Bapak Ibu bisa membayangkan itu. Nah, kita kembali kepada hakikat Allah. Saya kira hakikat Allah di dalam semua agama itu sama, yaitu bahwa Allah itu tidak dapat dijembatani oleh siapapun. Dia adalah Sang Pencipta. Dia kekal, dia mulia, dia suci, dia transenden, dia tak terjangkau. Bagaimana menjembatani yang transenden itu? Bagaimana jurang yang tak terjembatani itu dapat dihubungkan? Nah, maka di dalam konteks ini, itulah yang ingin dijawab oleh Alkitab. Jembatan yang tak terjembatani tersebut dapat diatasi jikalau Allah itu, khususnya dalam pribadi Dabar Adonai, firman Tuhan itu berenkarnasi menjadi manusia. Itulah jembatannya. Jadi tanpa inkarnasi dari firman Tuhan di dalam diri Yesus itu, tidak ada yang bisa menjembatani kedirian Allah dan manusia yang terpisahkan oleh jurang yang tidak bisa dijembatani oleh apapun. Karena Allah transenden, lalu kita ini imanen. Bagaimana menjembatani yang transenden dengan yang imanen? Coba Bapak Ibu pikir. Apa yang harus dilakukan? Kita tidak bisa membuat tangga. Tangga itu hanya mungkin kalau dianugerahkan dari atas ke bawah. Nah, jembatan yang dianugerahkan dari atas ke bawah itulah yang disebut dengan peristiwa inkarnasi Sang Firman Allah dalam diri Yesus. Jadi, maka kita bisa melihat di dalam inkarnasi Sang Firman Allah itulah wujud cinta dari Allah. Karena Allah berinisiatif lebih dahulu. Nah, inkarnasi tentunya merupakan satu langkah. Langkah berikutnya adalah apa? Inkarnasi adalah dilakukan dalam konteks
penebusan. Maka tidak bisa dilepaskan inkarnasi dengan penebusan. Penebusan dibutuhkan karena tanpa penebusan, manusia yang imanen, yang berdosa itu tidak bisa mengalami pendamaian, rekonsiliasi dengan Allah. Nah, karena itu Yesus diposisikan sebagai asyam, korban penebus dosa. Asyam bahasa Ibrani. Bukan hatat. Hatat itu korban penebus salah. Jadi kalau saya salah dengan salah seorang dari saudara itu dapat ditebus pakai hatat. Tapi asyam itu manusia harus diperdamaikan dengan Allah. Saya pernah mengatakan untuk menjadi penebus dosa, asyam itu harus ada 3 syarat. 1, dia benar-benar manusia. 2, benar-benar orang benar. Yang ketiga, benar-benar Allah. Benar-benar manusia kita bisa masuk. Yang kedua, benar-benar orang benar hanya sebagian kecil dari kita. Tapi siapa yang bisa masuk yang ketiga? Benar-benar Allah. Nah, 3 dimensi, 3 aspek inilah yang dimiliki oleh Yesus. Jadi karena itu pertanyaan yang penting adalah ketika Yesus melakukan penebusan di dalam salib itu, Yesus ini wafat sebagai victim atau sacrifice. Banyak orang masih memikirkan Yesus itu wafat sebagai victim. Ya, dia korban ketidakadilan, korban kesewenang-wenangan, ya, korban dari kebencian. Ya, benar. Tetapi pertanyaannya adalah apakah dia wafat itu sebagai victim atau sebagai sacrifice? Menarik di dalam Yohanes 10 ayat 17, Yesus menyatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Di sini ada kata memberikan nyawaku. Nah, di sini menarik saudara-saudara bahwa Bapa mengasihi aku dan aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah, karena itu yang mau ditegaskan adalah kematian Yesus. Jadi Yesus wafat itu bukan karena dia menjadi korban atau dicabut nyawanya oleh manusia. Tetapi di dalam Yohanes 10 ayat 18 mengatakan, yaitu tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mencabut nyawanya kalau dia tidak memberikan. Jadi, karena itu di dalam Injil Yohanes tidak pernah dikatakan Yesus wafat. Saudara boleh cek. Yang dikatakan adalah Yesus menyerahkan nyawanya. Tapi tidak pernah dikatakan lalu wafatlah Yesus. Dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi ini artinya sacrifice, ya, berkorban, bukan korban. Kita hanya bisa menghayati suatu cinta, suatu erotisisme, dalam konteks ini kematian Kristus, apabila dia bukan korban. Kalau korban, saudara, kita itu tidak bisa mengasihi. Saudara tidak bisa mengasihi kalau saudara jadi korban pencurian, korban penganiayaan, korban perkosaan, korban pembunuhan, saudara tidak bisa mengasihi. Karena korban berada di posisi yang lemah, tidak berdaya, diintimidasi, dilecehkan. Yesus sebagai wujud cinta Allah bukan sebagai victim, korban, tapi sacrifice. Yang menarik, saudara-saudara, dialah yang memberikan nyawanya, maka dalam memberikan nyawanya itulah orang yang berrelasi dengan dia disebutnya dengan mempelai. Nah, ini menarik sekali. Jadi dalam Alkitab juga muncul kata mempelai berulang kali. Ya.
umat itu disebut dengan mempelai perempuan, Yesus sebagai mempelai laki-laki. Bukankah ini satu hal yang erotis juga, mempelai? Markus 2:19, Yesus berkata, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa, tapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi, pada waktu mempelai laki-laki ini diambil, meninggal, disitulah mereka akan berpuasa. Dan yang menarik, di dalam Alkitab itu dimunculkan konteks perjamuan kawin. Ya, tadi ada cinta, lalu yang kedua adalah mempelai, lalu yang ketiga perjamuan kawin. Dan itu berulang kali, saudara-saudara, kata perjamuan kawin itu dimunculkan. Matius 22 ayat 2. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Berarti apa yang penting di sini? Erotisisme ditempatkan dalam konteks perjamuan kawin. Tidak pernah erotisisme ditempatkan di luar perjamuan pernikahan. Maka saudara bisa melihat makna di dalam konteks cinta ini mengandung sesuatu yang suci. Hanya di dalam pernikahanlah erotisme itu mendapatkan legitimasinya. Nah, perjamuan kawin inilah yang dipahami secara metafor atau simbolik untuk menggambarkan realitas dan kehadiran kerajaan surga. Kan itu kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi kerajaan surga itu dibayangkan seperti itu. Dan karena itu orangnya, pelakunya adalah pengantin. Jadi kalau kita perhatikan, maka erotisisme ini tidak pernah dipahami seksualitas saja. Tapi bagaimana hubungannya itu seperti hubungan mempelai dengan perempuan dengan laki-laki. Dan tujuannya adalah mereka memuliakan Tuhan. Dan sangat menarik bahwa di dalam konteks ini, kejadian-kejadian yang pernah kita alami, para pelaku teror juga menyebutnya dirinya adalah pengantin. Ini juga pengantin. Jadi ada konsep pengantin yang memang dipakai. Baik dalam arti yang positif maupun dalam arti yang negatif. Dalam arti yang positif, yaitu dalam konteks menegakkan sesuatu yang suci, sesuatu yang kudus. Dalam arti yang negatif, pengantin ini adalah mereka lakukan untuk memperoleh satu rahmat dari Tuhan dengan cara membunuh. Nah, saudara-saudara, maka kita ingin memperdalam bagaimana relasi mempelai perempuan dan mempelai laki-laki itu. Dan itu dipakai kata ginosko. Kata mengenal, ginosko, artinya kata ini memang agak sulit diterjemahkan harafiah, tapi ginosko itu secara harafiah artinya mengenal. Pemahaman yang personal, yang relasional dan intim. Nah, kita seringkali itu tidak sampai pada ginosko. Jadi kita pada tingkat aido. Aido itu adalah mengenal berdasarkan fakta. Berdasarkan informasi tentang seseorang. Misalnya saudara mengenal saya, tadi misalnya membuka web. Nah, itulah aido. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, kata ginosko dan aido itu, kalau saya pakai misalnya dalam kalimat seperti ini. Jadi misalnya saya mengenal atau aido istri saya kenal dia. Tapi barulah semakin mengenal ginosko setelah melewati usia pernikahan selama 35 tahun. Jadi di awalnya saya tidak ginosko, saya hanya aido. Tapi selama perjalanan waktu 35 tahun, baru saya kenal dia. Nah, harusnya relasi sebagai mempelai perempuan dan mempelai laki-laki itu bukan aido, tapi ginosko. Nah, kalau kita lihat bahwa ginosko itu memiliki akar teologis dalam Perjanjian Lama, yaitu kata yadah. Ini dalam bahasa Ibrani, yadah. Dan kalau saudara perhatikan, ternyata penggunaannya itu luar biasa.
Kata yada dipakai sebanyak 947 kali. Bayangkan. Begitu dominannya kata yada itu. Saya ambil contoh salah satu misalnya kata yada di dalam Kejadian. Misalnya Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Nah, kata bersetubuh itu sepertinya tidak pernah ada, saudara-saudara. Ya, jadi kalau kita itu, wah ini kok kata bersetubuh yang porno ini ada dalam Alkitab. Tidak ada itu kata bersetubuh. Kata bersetubuh itu diambil dari kata yada. Nah, yada itu bukan bersetubuh. Pengetahuan yang mendalam, yang personal, intim, dan menyeluruh. Nah, baru diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bersetubuh karena apa? Mengandunglah perempuan itu dan melahirkan Kain. Tapi kata aslinya tidak ada kata bersetubuh. Tapi yang ada adalah kata yada. Yada kalau di Yunani kan ginosko. Kalau di Indonesia kan mengenal. Nah, yada inilah yang tadi saya katakan menjadi dasar relasi perikoresis. Menjadi dasar untuk saling mendiami. Menjadi dasar untuk saling berkelindang. Perikoresis. Nah, maka Allah Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus itu yada. Mereka melakukan jalinan relasi yang personal. Mendalam, menyeluruh, intim. Seharusnya umat juga sama. Jadi kalau saya sebut Bapa, Anak, Roh Kudus ini harus dibedakan Trinitas Perikoresis dengan Triteis. Ya. Jadi ada banyak orang yang salah paham seakan-akan iman Kristen itu Triteis. Percaya kepada Allah Bapa, kepada Allah Anak, kepada Allah Roh Kudus. Nah, sebutan itu salah. Di dalam seluruh konsili, di dalam seluruh pengakuan iman, kredo-kredo, dokumen-dokumen gereja, tidak pernah ada kata Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi yang ada adalah Allah di dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan itu dibuat garis penyambung, even. Jadi mereka ini Esa, tiga pribadi. Jadi tiga pribadi ini bagaimana relasinya? Yada. Bapak mengasihi anak, anak mengasihi Bapak, anak mengasihi Roh Kudus mengasihi anak, Bapak dan anak mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapak dan terus begitu. Nah, inilah yang membuat tarian kasih ilahi. Inilah perikoresis. Kasih yang saling mendiami, berkelindang, intim, menyeluruh dan mendalam. Maka inilah yang menjadi dasar orang percaya, orang yang mengikut Yesus itu untuk melakukan kepada orang lain. Mengasihi bukan hanya sesama, tetapi juga para musuh. Ya. Jadi dimungkinkan kalau kita mempunyai yada. Kalau kita tidak mempunyai yada, kita hanya bisa mengasihi sesama yang baik kepada kita. Tapi kalau kita memiliki yada seperti Allah Trinitas, maka kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Dan itu yang dikatakan Yesus, engkau telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini hanya terjadi kalau kita punya relasi yada dengan Allah Trinitas atau Allah yang Esa di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat, maka yada atau ginosko itu merupakan roh kasih ilahi. Jadi harusnya dasarnya itu yada ginosko, maka yang seringkali agak dilebih-lebihkan itu agape nomor 1, filia nomor 2, eros nomor 3, storge nomor 4, dan sebagainya. Itu tidak benar. Harusnya yada ini yang meresapi, yang menjiwai agape, filia, eros, storge. Jadi yada itulah di dalam Bapa, Anak, Roh Kudus menjadi dimensi hati Allah. Maka tergantung konteksnya. Kapan kita ini memberlakukan agape,
kapan kita memberlakukan filia, kapan kita memberlakukan eros, kapan kita memberlakukan storge, tapi dasarnya harus yada. Tanpa yada, maka agape itu, yang kita sebut agape, dia bukan agape. Agape itu kasih kepada Tuhan yang berkorban. Tanpa yada, kasih kepada Allah, berkorban apa? Dia mengorbankan orang lain yang tidak seiman. Orang lain yang dianggap kafir. Bersahabat hanya kepada orang yang baik kepada kita. Filia. Eros, kita tingkatkan dorongan hasrat birahi kita hanya kepada sesuatu yang sifatnya seksualitas. Storge kita lakukan selama orang tua ini mengasihi kita. Kalau orang tua ini tidak pernah mengasihi kita, orang tua yang pernah menelantarkan kita, kita akan membalas dendam. Karena apa? Karena kehilangan relasi dalam dimensi hati Allah, yaitu yada. Jadi kalau kita lihat, maka ini slide yang terakhir, kasih yang dijabarkan sebagai agape, filia, eros, storge ini tidak akan pernah terwujud apabila relasi yang intim dan mendalam yada dengan Kristus terputus. Jadi rahasianya cinta itu yang Alkitabiah, yang sesuai dengan Bible, itu adalah yada dengan Kristus. Karena Kristuslah sang dabar Adonai, sang firman Allah, sebagai wujud dari kasih Adonai. Sehingga manifestasi dan makna kasih agape, filia, storge itu sebenarnya hanyalah satu. Tapi mempunyai empat manifestasi. Satu hakikat tapi mempunyai 4 manifestasi. Saudara bisa melihat nanti di dalam teks Injil misalnya kata-kata Yesus kepada Petrus ya, ketika dia bangkit dan menampakkan diri. Lalu Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba. Supaya engkau mengasihi, apakah engkau mengasihi aku? Nah, itu pakai kata agape. Lalu Petrus menjawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau, filia. Jadi Yesus bertanya, agape, dijawab oleh Petrus ini, philos. Lalu Yesus bertanya lagi yang kedua. Simon, ya. Apakah engkau mengasihi aku agape? Gembalakanlah domba. Engkau tahu Tuhan, aku philos. Philos. Lalu Yesus yang ketiga menjawabnya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi philos? Dan Petrus menjawab, benar Tuhan, aku philos. Jadi itu tergantung konteks. Nah, kita harus membuang satu salah kaprah seakan-akan agape, philos, eros, storge itu secara hierarkis. Ya, artinya itu maknanya hierarkis, tidak. Tapi lebih tepat kontekstual dan fungsional. Tapi tujuan dari semuanya adalah supaya setiap orang itu dapat mengalami kasih Allah yang dianugerahkan di dalam inkarnasi Sang Firman Allah, yaitu Yesus Kristus yang memberikan nyawanya sebagai asyam, penebus dosa, agar setiap orang diperdamaikan, mengalami rekonsiliasi dengan Allah. Bukankah kasih hanya terdapat terjadi kalau kita memiliki rekonsiliasi? Jadi kita hanya dapat mengasihi kalau kita sudah diperdamaikan. Dan diperdamaikan ini hanya mungkin terjadi kalau Allah sendiri yang membuat jembatannya itu. Bukan kita yang membuat jembatan, tapi jembatan itu dianugerahkan Allah kepada kita, sehingga dengan jembatan itulah kita bisa juga menjembatani sesama yang berbeda dengan kita, dan disitulah kita saling membuat jembatan cinta. Di dalam Kristus kita dipanggil untuk membuat jembatan cinta bagi banyak orang, bahkan jembatan cinta bagi para musuh, para lawan, dan bukankah ini menjadi panggilan seluruh anak bangsa? Kalau seluruh anak bangsa
masing-masing dengan iman dan kepercayaan saling membangun jembatan cinta, maka kita bukan hanya menjadi negara yang besar secara kuantitatif, ya, nomor berapa itu, nomor 5 dari urutan, tetapi kita juga menjadi bangsa yang dilihat oleh bangsa-bangsa di dunia sebagai bangsa yang penuh dengan cinta. Dan saya kira itulah spirit keutamaan orang Indonesia yang terkenal dengan keramat tamahan. Sayang sekali keramat tamahan ini sedikit demi sedikit luntur sehingga kita tidak lagi bisa ramah kepada orang yang berbeda. Ingatlah, Allah adalah kasih. Mari kita hayati Allah sebagai kasih dan kita akan mendiskusikannya di dalam percakapan selanjutnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih Pak Yohanes. Pak Yohanes, sebelum ini ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan, bolehkah saya yang mulai dulu pertanyaan? Pak Yohanes, kalau tadi yada adalah hubungan intim yang relasi yang sangat mendalam, sangat utuh, sangat istimewa gitu ya. Nah, ketika ini ditarik ke katakanlah relasi dalam pernikahan, ditarik ke relasi pernikahan, ini kan sifatnya sangat eksklusif. Apakah ini yang menjadi dasar bahwa relasi pernikahan di dalam iman Kristiani adalah relasi yang eksklusif, gitu, Pak Yohanes? Tolong yang terakhir, Pak. Tolong kalimat terakhir, diulang-ulang. Tolong. Jadi, apakah ini yang menjadi dasar bahwa di dalam iman Kristiani relasi pernikahan adalah sebuah relasi yang eksklusif? Ya, kalau di dalam konteks eksklusivisme ya, jadi ginosko itu senantiasa eksklusif, Pak. Tetapi eksklusivisme di dalam relasi suami istri tidak menghalangi mereka untuk berelasi secara inklusif, karena sesuatu yang inklusif itu hanya bisa lahir di dalam sesuatu yang eksklusif. Misalnya, bagaimana kita mengasihi orang lain kalau kita keluarga aja enggak bisa. Jadi, eksklusif itu tidak boleh dipandang negatif. Eksklusif itu harus dikaitkan seperti seperti bandul yang terus bergerak secara harmonis. Jadi, eksklusivisme itu tidak dalam arti yang ismenya, tetapi eksklusif yang sifatnya intim. Maka keintiman itu mengajarkan kepada mereka bagaimana makna berelasi dengan orang lain yang berbeda. Karena itu Allah juga sama seperti itu. Ya, konsepnya Esa, Bapa, Anak, Roh Kudus, tetapi dia bisa melakukan gerak yang keluar, ad eksternal. Ya, tidak hanya ad internal, tetapi juga ad eksternal. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Ini ada pertanyaan dari Ibu Marisa dari sastra Jepang. Ya, Pak Yohanes, dalam Kejadian 3 ayat 16, setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berfirman kepada Hawa, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi pada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Pertanyaannya, apakah hal birahi dapat diinterpretasikan sebagai libido? Dan jika demikian, apakah birahi merupakan hukuman Tuhan kepada manusia? Silakan Pak Yohanes. Ya, terima kasih ya atas pertanyaan yang bagus ini ya. Jadi di sini ada satu pertanyaan, apakah birahi ini diulang lagi apakah birahi merupakan bagian dari hukuman? Dari hukuman ya. Ya. Nah, ini sangat baik ya. Jadi saya coba buka teks aslinya itu mengatakan tasuhatek. Ya, tasuhatek itu adalah your desire. Jadi birahimu. Tetapi itu hanya bermakna tadi disebutkan berkuasa. Jadi birahi dalam arti ini menjadi negatif karena menjadi dasar bagi seorang pria menguasai seorang wanita. Nah, jadi kalau kita lihat, maka kita bisa melihat di dalam konteks ini, maka pria memanfaatkan birahi perempuan ini untuk kepentingan diri. Jadi dan disebutkan kata berkuasa, ya. Jadi kata tasuhatek pak itu berkuasa.
yang menindas, menguasai begitu. Jadi seharusnya birahi yang dalam pernikahan itu tentunya suami istri harus birahi, tapi bukan dikuasai, tapi saling melengkapi. Nah itu yang di dalam konteks sebagai hukumannya, tapi kita melihat di situ. Karena itu kita bisa melihat dalam manifestasi hidup sehari-hari, birahi-birahi seperti ini kemudian menjadi dasar bagi orang lain untuk menguasai orang lain. Sementara begitu, apa yang dapat saya jawab mungkin bisa nanti dilengkapi oleh Pendeta Hariman ya. Ini ada Pak Hariman juga bisa melengkapi. Baik, saya lanjut dulu ya Pak Yohanes. Baik, Pak. Ini pertanyaan dari Pak Priyatno. Apakah Yesus dalam kemanusiaannya punya eros? Jadi yang pertama ini pertanyaan yang yang penting untuk direnungkan. Dia sebagai manusia punya eros. Tadi kan disebutkan dia adalah Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi eros kan bukan sesuatu yang berdosa. Eros itu kan sesuatu yang suci. Jadi punya ya jawabannya. Dia punya dong. Dia punya ya, sebagai manusia dia punya eros. Tetapi bagaimana Yesus menyikapi eros yang ada di dalam dirinya, surat Ibrani tidak mendeskripsikan secara vulgar bagaimana, tetapi yang jelas ya sama seperti kita, hanya tidak berbuat dosa. Dan sebenarnya surat Ibrani 4:15 ini dilatar belakangi oleh Lukas 2 ayat 38 itu ya. Malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan disebut kudus. Kudus. Nah, kudus itu bukan berarti orang tanpa eros. Ya. Eros itu adalah anugerah. Kalau nggak punya eros, nggak manusia dia. Ya kan? Hanya pura-pura jadi manusia. Jadi adalah satu kesalahan, misalnya supaya tidak ada eros dikebiri, Pak. Itu ada dilakukan. Ada seorang bapak gereja itu sengaja mengkebiri dirinya, supaya dia tidak punya eros. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Kanya. Apakah cinta Tuhan tidak terbatas? Apabila cinta Tuhan tidak terbatas, kenapa ada neraka? Bagaimana teologi Kristen menjelaskan soal ini? Ya. Jadi pertama-tama yang harus dicatat di dalam dogma ataupun ajaran gereja, Allah tidak pernah menciptakan neraka bagaimana. Jadi kalau kita membaca, neraka itu selalu dikaitkan untuk iblis. Jadi tidak ada ayat yang mengatakan Tuhan itu menciptakan neraka untuk menghukum manusia, itu tidak ada. Tetapi neraka itu, ya, Gehenna itu, untuk iblis dan malaikat-malaikat. Nah, kalau kemudian nanti seandainya itu terjadi, manusia masuk neraka, itu karena dia memilih mengikuti iblis. Iblisnya yang dihukum Tuhan, manusianya yang ditarik itu ya. Tapi Tuhan tidak pernah menciptakan neraka. Karena itu yang kita lihat satu ayat yang menarik dalam Yohanes 10 itu ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Jadi dia datang adalah untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan, bukan untuk menciptakan neraka. Bahkan juga di dalam tadi ya ayat yang Yohanes 3 ya, itu ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi bahasanya positif. Jadi konsisten. Allah itu kasih, dia hanya ingin menyelamatkan, tidak menghakimi, tidak menghukum.
Tapi kalau manusia berada di bawah hukuman karena manusia membuka diri terhadap kuasa di luar Allah, kuasa kegelapan. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Ini dari Ibu Tiur Anggraini. Erotisisme merupakan bentuk cinta yang berkaitan erat dengan sensualitas dan hasrat yang berkaitan dengan tubuh. Sedangkan trinitas merupakan entitas yang dipahami dalam tataran transenden. Bagaimana sesungguhnya erotisisme yang timbul dari tubuh jasmani dikaitkan dengan gambaran hubungan Tuhan dengan jemaat sebagai mempelai pria dan wanita? Ya, terima kasih Bu Tiur atas pertanyaannya ya. Jadi jawab pertanyaan itu sudah memberikan kepada kita satu informasi yang penting bahwa seksualitas kan berkaitan dengan tubuh. Kalau di luar tubuh kan bagaimana kita ini bisa mempunyai seksualitas? Nah itu kan dalam arti seksualitas yang sifatnya sempit ya. Tetapi seksualitas dalam arti kasih yang saya sebutkan yang namanya perikoresis. Jadi yang perikoresis adalah saling berkelindan. Jadi saling berkelindan, saling mendiami. Itu kan gambaran dari seksualitas. Nah, jadi Bapa, Firman, Roh Kudus itu perikoresis, saling berkelindan. Tentunya tidak dalam arti seksualitas yang kita bayangkan. Tapi yang jelas mereka ini yada. Jadi yada ini saling memberi. Nah, seksualitas itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, saya kurang tahu apakah malaikat diberikan juga seksualitas. Walaupun ada legenda Yahudi, malaikat itu diberikan juga seksualitas. Misalnya ada kesan itu, ya, Kejadian 6 itu, ya, ketika anak-anak Allah itu melihat perempuan manusia, maka mereka mengawini. Tapi sebenarnya dalam konsep iman Kristen, malaikat itu tidak memiliki seksualitas yang jasmani. Dan ini agak berbeda dari beberapa kelompok agama tertentu menghayatkan dewa-dewa juga bisa mengawini manusia. Maka di dalam iman Kristen tidaklah demikian. Jadi karena itu hubungan Adonai, Dabar Adonai dan Ruah bukan dalam arti seksualitas yang jasmani, tapi merupakan seksualitas di dalam arti yang lebih kudus, yaitu yang saling memberi, saling berkelindan, saling melengkapi, koinheren, sehingga dari sana melahirkanlah 3 tadi yang sebutkan, daya cipta, daya hidup, dan terang ilahi. Sementara demikian, apakah itu menjawab Bu Tiur? Kalau tidak, mohon bantuannya Pak Ariman. Ya. Ya. Terima kasih Pak Yohanes. Ini pertanyaan dari, nanti saya berikan kesempatan buat Pak Hariman ya, Pak Hariman. Jadi kita bereskan dulu nih pertanyaan-pertanyaannya. Ini dari Ibu Audra. Sejak dulu saya selalu diajarkan tentang cinta erotisisme yang sangat berbeda. Contoh konsep kasih atau cinta eros sebagai kasih yang lebih ke arah negatif, bahkan berada di posisi terendah jika dibandingkan dengan 3 jenis kasih yang lain. Tetapi setelah mengikuti pemaparan Bapak, ada insight yang baik bahwa semua akan mewujud indah dalam hidup manusia jika memiliki relasi yang intim dan dalam dengan Tuhan. Dasarnya adalah kasih ilahi. Apakah ini artinya erotisisme tidak berpusat pada kenikmatan atau kepuasan pribadi, melainkan pada dorongan kasih berkorban bagi orang lain? Apakah erotisisme tidak berpusat pada Apakah ini artinya bahwa erotisisme tidak berpusat pada kenikmatan atau kepuasan pribadi,
melainkan pada dorongan kasih berkorban bagi orang lain. Ya, Bu Audra, hanya melengkapi saja. Saya yakin Ibu sudah punya banyak pengetahuan dalam hal ini. Tetapi yang saya tadi tangkap, yaitu kata birahi yang di dalam Kejadian 3 ayat 16. Itu ditempatkan dalam konteks manusia yang terputus dari Allah. Karena kita tahu konteks Kejadian 3 itu adalah Tuhan menegur juga menghukum manusia yang telah melanggar, ingin menjadi seperti Allah. Maka birahi seksualitas ini ditempatkan di dalam penguasaan. Kalau di dalam konteks patriarkal yang berkuasa adalah para pria. Tapi birahi dalam konteks yang matriarkal, di mana penguasanya wanita, maka wanita lah yang menguasai pria. Itu kan kita mesti lihat. Kadang-kadang kan seks itu seakan-akan hanya masalah pria yang menguasai wanita. Tetapi juga dalam hidup sehari-hari, ketika seorang istri merasa dirinya itu lebih kuat secara ekonomis, atau mungkin latar belakang yang lebih terpelajar, dia bisa juga menguasai suami. Artinya kita sebagai pendeta pernah mengalami kasus-kasus pastoral, suami yang merasa tidak berdaya menghadapi istri. Tapi intinya adalah keduanya ini menjadi sebuah hal yang negatif, destruktif, karena ditempatkan dalam seksualitas yang saling menguasai. Lalu yang kedua, seksualitas yang selama ini dikenal itu adalah satu dorongan atau hasrat, ya, desire, yang kuat, ya, yang sifatnya erotik, asmara. Dan lepasnya sesuatu yang erotis ini dengan relasi manusia dengan Tuhan. Sehingga inilah yang menguasai manusia, dan kita tahu tidak ada cinta yang murni. Ya, semuanya termasuk suami istri kita tidak ada yang murni sejauh itu dilepaskan dari yada Allah. Tidak ada, ya. Saya tidak berani jujur mengakui bahwa saya itu bisa mencintai istri saya, dan saya kira kok saya tidak jujur, ya. Kalau itu mengandalkan kepada kemanusiaan saya. Tapi itu menjadi mungkin kita mengasihi pasangan kita oleh karena yada, relasi dengan Allah itu yang membuat kita itu mampu mengasihi tanpa syarat, unconditional love. Jadi tidak tahu apakah yang saya jawab ini menjawab pertanyaan dari Ibu Audra, ataukah masih ada yang tertinggal, ya Pak Krismanto? Ya, rasanya sudah ya Pak. Tadi pertanyaannya hanya satu. Saya mohon izin memberikan kesempatan dulu buat Pak Hariman. Ya, silakan Pak Pendeta Hariman. Pak Kris, sebenarnya yang Pak Yo tadi sampaikan sudah jelas ya untuk kita semua. Tapi satu hal yang menarik adalah bahwa sisi erotis dari yang namanya kasih itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi justru sisi erotik itu hal yang sangat indah dan mau menggambarkan soal keintiman dalam relasi. Dan menarik tadi Pak Yo mengawalinya dengan relasi perikoretik, ya, di mana yang berbeda itu ada bersama, saling masuk, saling berkelindan, saling memenuhi satu dengan yang lain walaupun tidak bercampur. Dan disitulah kita melihat bahwa yang namanya hasrat erotik itu bukan hasrat yang semata-mata untuk memuaskan diri sendiri, nafsu birahi sendiri, tapi justru untuk memberi diri bagi yang lain. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Audra ya dalam pertanyaan tadi. Dan relasi erotik itu
justru selalu mensyaratkan sebuah pengenalan yang mendalam sebagaimana yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Iyo ya dengan istilah yada tadi. Maka dan inilah yang menurut saya membedakan manusia dari seekor misalnya ya. Ketika dia dia menghasratkan seseorang itu, hasrat itu justru tumbuh di dalam satu pengenalan yang intim. Dia tahu dengan siapa dia bercinta, dia sadar apa konsekuensinya, dan selalu ada pertanggungjawaban di situ. Nah, beda dengan seekor yang ketemu di mana saja hajar, dan saya kira disitulah keindahan seorang manusia yang diberikan hasrat erotik. Nah, ini sesuatu yang sangat mulia. Nah, saya kira ini berbeda dengan stereotip yang selama ini ditanamkan, bahwa yang erotik itu selalu buruk. Ini mungkin terkait dengan budaya kita yang memang memandang soal tubuh, soal seksualitas itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang buruk, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita mau memberikan pendidikan seksual untuk anak-anak kita pun kita malu-malu ya. Dan akhirnya yang terjadi apa? Mereka mencari itu di internet dan di lain-lain tempat, dan itu menyumbang banyak terhadap disfungsi seksual yang terjadi dalam kehidupan. Nah, jadi saya kira mari kembali untuk melihat bahwa cinta itu sesuatu yang sungguh luhur, sungguh mulia, dan kita tidak mengenal satu pembedahan yang hierarkis antara agape, philia, storge, dan eros itu. Tadi Pak Yo pakai istilah bahwa justru itu satu cinta, tapi yang dinyatakan secara kontekstual. Saya mau bilang bahwa itu hanya satu cinta yang dinyatakan lewat 4 sisi yang justru saling melengkapi, saling mengisi, tidak terpisah, dan sama-sama luhur, sama-sama mulia. Bahkan di dalam relasi antara Tuhan dan jemaat misalnya, yang Alkitab gambarkan, itu memakai gambaran metaforik suami istri. Ini mau memperlihatkan apa? Dalam pertanyaan tadi saya lihat ada satu pertanyaan. Ini mau memperlihatkan relasi yang intim itu. Relasi yang didasari oleh kasih yang sangat mesra. Sebagaimana kita mesra dengan Tuhan, ya mesra juga dengan suami. Atau dengan istri, sebaliknya pun begitu. Dan itu menjadi sebuah analogi teologis untuk menggambarkan keindahan kasih yang erotik itu. Ternyata itu juga dipakai untuk menggambarkan hubungan kita dengan Allah. Jadi Allah itu sangat erotis. Jadi mari kita mencintai Allah dengan gairah. Ya. Apakah di dalam cinta kepada Allah itu ada gairah? Ya harus ada gairah. Kalau tidak ada gairah, bagaimana kita bisa berhasrat untuk mencinta? Tetapi tempatkanlah itu selalu sebagai sesuatu yang luhur mulia. Mungkin itu sedikit tambahan atau mungkin juga pengulangan dari apa yang sudah Pak Yohanes sampaikan bagi kita. Terima kasih, ya, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Hariman. Ya, karena waktu juga waktunya sudah hampir habis, saya mohon izin untuk memberikan kesempatan sekali lagi ke Pak Yohanes Bambang Mulyono untuk closing statement. Ya, silakan Pak. 1 menit untuk closing statement. Izinkan saya menyampaikan bahwa cinta kepada Tuhan itu juga ada unsur erotis yang artinya secara positif yang dikatakan di dalam Mazmur 42. Di dalam Mazmur 42 itu menyatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jadi begitu merindukan. Nah, kata rindu ini dipakai kata sama. Jadi satu kehausan. Jadi sama itu menunjukkan seperti kita nih haus ya di padang gurun lama lalu kita menginginkan air itu. Seperti itu. Ada sebuah kegairahan yang begitu luar biasa. Nah, dengan cinta kerinduan itulah kita hanya dapat menemukan anugerah Allah yang memampukan kita untuk melihat bagaimana kita ini merelasikan diri kita dengan orang lain.
Orang lain ini harus juga dengan kegairahan itu terus kita mengasihi. Sehingga Yesus berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka ini menjadi satu kekuatan yang besar, dan bagaimana sesama itu, itulah yang dikatakan Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Jadi sesama itu adalah manifestasi kehadiran dan wajah dari Kristus sendiri. Jadi dari ini saya kemudian melihat bahwa orang-orang di sekitar Maranatha ini adalah kehadiran dan wajah Kristus, dan saya harus mengasihi mereka. Maka kasih ini tidak lagi menjadi satu hal yang sifatnya kewajiban, tetapi cinta itu merupakan sebuah kesediaan diri yang membuka hati. Jadi cinta itu adalah calling, cinta itu adalah panggilan. Semoga dengan anugerah cinta itulah kita dimampukan untuk membuat jembatan-jembatan cinta di dalam berbagai relasi, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang teralienasi, khususnya di masa pandemi ini. Kita membutuhkan cinta dan harus memberikan cinta sebagaimana Kristus mengasihi kita lebih dahulu. Maka kita dimampukan untuk mengasihi setiap orang, termasuk lawan-lawan kita. Mari kita berdamai karena Kristus sudah menebus kita dengan cintanya, dengan memberikan nyawanya bagi hidup kita. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes Bambang untuk pemaparannya dan sesi diskusi yang sangat hangat. Kita sudah sampai pada bagian akhir dari materi kita di sesi yang kelima ini. Minggu depan kita akan ketemu lagi, dan minggu depan adalah akan dibawakan oleh Pak Anton. Pak Anton ada juga di sini kan saya lihat, ya, Pak Anton Sukandio. Beliau akan berdiskusi lebih banyak dari sisi sastra dan budaya kontemporer. Ya. Baik, saya kembalikan ke Sofia. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Kris. Ya, Bapak Ibu sekalian, serta hadirin yang saya hormati, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita kembali panjatkan doa penutup, karena diskusi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Untuk doa penutup akan dipimpin kembali oleh Pak Pendeta Hariman. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Terima kasih teman-teman semua, sampai kita bertemu minggu depan. Mari kita akhiri dengan doa. Saya sekali lagi memimpin secara Kristen. Teman-teman mari berdoa sesuai dengan keyakinannya. Dipegang oleh kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Cinta yang kami kenal dalam Kristus, Sang Penyata cinta itu sendiri, kami bersyukur untuk proses cinta yang kami jalani melalui diskursus di hari ini. Kami diingatkan bahwa cinta itu sesuatu yang sungguh luhur mulia. Cinta menggairahkan kami untuk terus ada dalam relasi kasih. Saling memberi sehingga kebaikan bersama dapat tercipta. Dan itulah sesungguhnya surga di dalam dunia. Karena itu biarlah dengan kekuatan cinta dari Tuhan, kami ditolong untuk menata relasi dengan sangat baik, seturut dengan nilai-nilai yang Allah sendiri kehendaki. Sehingga dunia ini menjadi surga yang indah untuk kami jalani dan kami nikmati. Pak Yohanes yang telah menjadi fasilitator dalam diskusi hari ini, Tuhan terus membimbing dan memberkati beliau dalam seluruh karya layan yang beliau lakukan di tengah-tengah Universitas Kristen Maranatha. Demikian juga dengan Pak Kris dalam tugas sehari-hari sebagai dokter, sebagai seorang dosen, dan juga sebagai wakil rektor.
Tuhan memberkati. Fakultas FSRD, Tuhan juga menolong dalam seluruh upaya pengembangan diri, khususnya program studi seni rupa murni. Tuhan memberkati dalam setiap karya-karya estetis yang didasari oleh cinta yang mereka kerjakan. Biarlah ada banyak inspirasi yang tertebar untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Terima kasih untuk setiap orang yang dengan sabar mengikuti acara ini sampai selesai. Tuhan kiranya terus menuntun dan memberkati setiap mereka. Dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dalam studi, dalam setiap hal yang mereka lakukan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan kemanusiaan terus ditinggikan. Ini ungkapan syukur kami. Kami akan bertemu kembali minggu depan. Kami mohon Tuhan menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus, kasih Allah, kami berdoa. Amin. Pak Kris, boleh disampaikan materi dapat di-download di website saya www.yohanespm.com. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Ini linknya sudah di-share. ditempatkan di kolom chat. Silakan bagi yang membutuhkan materinya. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Hariman sudah memimpin doa kami.